Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, kembali bersama kami Yayasan HT Keleng GBKP. Hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan di Desa Bulu Awar bersama Divisi Lingkungan Yayasan HT Keleng. Kita akan mempraktekkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga menjadi ekoenzim. Tentu saja kita semua sudah mengetahui ekoenzim, ya. Banyak orang yang sudah bisa mengakses tentang ekoenzim melalui internet, melalui media-media, dan juga di media sosial banyak orang yang mempraktekkan bagaimana membuat ekoenzim. Tapi sayangnya banyak juga dalam pembuatan ekoenzim itu mereka mengalami kegagalan. Kegagalan yang sering terjadi dalam pembuatan ekoenzim ini adalah disebabkan bahan yang dipakai. Terutama banyak orang yang memakai bahan molasses. Yang kemungkinan besar ketika kita membuat ekoenzim dengan bahan molasses, itu umurnya tidak akan lama. Dalam waktu setahun kualitasnya akan menurun dan sangat rendah. Dan tidak akan bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman kita. Tetapi hari ini kita tidak menggunakan molasses dalam membuat ekoenzim. Tapi kita memakai gula merah tebu, atau GMT. Dan ini sudah terbukti kualitasnya. Bahkan ada ekoenzim yang sudah berumur 30 tahun, tetapi kualitasnya malah semakin baik. Bahkan sudah jernih, tetapi masih bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan sangat baik kualitasnya. Karena ini semakin lama, kualitasnya semakin baik. Dan aromanya juga semakin harum. Ya, semakin harum. Dan tentu saja dengan GMT ini, maka pembuatan ekoenzim bisa dipastikan 99% pasti berhasil. Nah, selain dari kita menggunakan gula merah tebu, kita juga harus pastikan bahan-bahan dari organik untuk membuat ekoenzim. Banyak orang juga mengalami kegagalan karena bahan-bahan yang dipakai itu ternyata tidak sesuai. Nah, di Bulu Awar ini, di tempat ini, kita akan memakai beberapa bahan yang relevan dengan konteks di mana kita berada. Ya, bahan-bahan itu antara lain adalah bahan-bahan yang cocok dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang-ladang, ya, ada di kebun-kebun kita, sehingga kita tidak hanya menggunakan limbah rumah tangga, tetapi kita juga menggunakan pohon pisang seperti ini, karena di tempat ini banyak sekali ya, bisa ditemukan pohon pisang dan kita gunakan itu. Dan kemudian ada beberapa bahan di sini yang memang dikhususkan sesuai dengan produksi pertanian. Di sini ada kacang panjang, ada serai, kemudian ada kangkung, ada nanas, kemudian ada buah naga, ada limbah alpukat, kemudian ada markisah, kemudian ada jeruk, ya, dan juga ada terong Belanda, kemudian ada sampah pepaya. Nah, ini adalah beberapa limbah yang kami temukan di sini dan sesuai dengan jenis-jenis tanaman yang juga bagus di lingkungan ini. Nah, tujuan ini semuanya adalah untuk bisa diaplikasikan dengan baik di kebun-kebun kita yang ada di sekitar sini. Jadi bahan-bahan ini tidak seharusnya juga seperti ini banyaknya ya. Membuat ekoenzim itu tidak mesti menggunakan sebanyak bahan ini. Ya, bisa juga kita membuat bahan itu mungkin hanya 3 bagian organik, tetapi dengan komposisi yang cocok ya, komposisi yang tepat. Ya, komposisi yang tepat itu adalah 1-3-10 ya. 1-3-10 itu artinya adalah 10 itu adalah 10 liter air, kemudian 3 itu adalah 3 kilogram dari sampah organik, dan 1 itu adalah 1 kilogram GMT. Kalau kita membuat itu pasti nanti akan jadi. Jadi kita sesuaikan juga dengan apa yang sesungguhnya menjadi limbah. Karena pada prinsipnya ekoenzim ini adalah mengurangi limbah rumah tangga. Sehingga rumah tangga kita usahakan tidak akan menghasilkan sampah lagi. Karena sampah-sampah itu sudah dikelola dan pengelolaan sampah itu menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Ya, saya yakin semua ibu-ibu dan bapak di sini sangat rajin ya menanam tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman bumbu di pekarangan rumah. Yang mungkin selama ini kualitasnya kurang baik. Tapi dengan ekoenzim ini, kita pasti yakinkan bahwa tanaman-tanaman itu akan menjadi semakin baik dan semakin menyukakan hati, membahagiakan kita semua yang
menggunakannya, tapi dengan komposisi yang tepat. Karena banyak juga orang yang mengeluh menggunakan ekoenzim ketika komposisinya tidak tepat. Ya, ekoenzim seperti ini ya. Kalau aromanya sangat harum dan ini perbandingannya adalah 1:300. Jadi dengan ekoenzim sebanyak ini 300 kali lipat air. Kalau ini 600 mil ya. 600 mil ekoenzim itu artinya adalah 600 kali 300 mil air. Nah, untuk tanaman-tanaman yang berbentuk tanaman muda itu tidak juga perlu dipaksakan 1:300. 1:500 pun masih cocok, masih bagus. Ya, karena tanaman-tanaman muda itu tidak akan tahan ketika menggunakan secara keras ekoenzim. Malah nanti tanaman-tanaman itu tidak semakin baik, tapi malah akan bisa menjadi layu ya tanaman-tanaman itu karena terlalu keras yang disemprotkan atau dipergunakan. Jadi harus menggunakan yang tepat. Tanaman muda cukup 1 liter ekoenzim ditambah dengan 500 liter air. Dan itu kemudian diaduk dan itu kemudian kita implementasikan atau aplikasikan di tanaman-tanaman kita dan dijamin tanaman-tanaman itu pasti akan lebih baik. Jadi ini yang menjadi pengantar pada saat ini dan kita akan langsung praktek. Saya tidak mau hanya bicara, tetapi kita akan praktek, Bapak Ibu sekalian, ya yang berkumpul di tempat ini kita akan bersama-sama mencoba ya untuk mengaplikasikan bagaimana pembuatan ekoenzim. Ya, tahap pertama, mari kosongkan dulu ember 2 buah. Sekarang kita akan cuci bahan-bahan ini. Ingat 1, 3, 10. Nah, di dalam wadah ini yang kurang lebih ini daya tampungnya 160 liter air, kita sudah menempatkan juga 10 kg GMT ya sebagai perbandingan 1, 3, 10 tersebut, dan kita akan memasukkan 30 kg bahan organik ke dalam, dan juga nanti untuk membuat ini menjadi sempurna kita akan menunggu beberapa waktu ya sampai ini betul-betul matang. Kita masih menunggu pemilahan-pemilahan bahan organik sampai 30 kg. Campurkan seluruh bahan ini sampai kira-kira 30 kg, tapi tidak mungkin secara serentak langsung ya. Secukupnya dulu. Pastikan semua bahan-bahan itu ikut. Ya, juga dalam kesempatan ini kita sangat bergembira ya, karena bersama kita dalam membuat ekoenzim itu juga disaksikan oleh Pak Bambang. Ya, Pak Bambang ini kita kenal semuanya ya, sering masuk TV. Ya, Bapak ini adalah pendiri Bank Sampah. Nah, dan juga Ibu Esti Sembiring ya. Nah, Ibu Esti ini dari Poltekkes Medan ya, bersama-sama dengan kita dalam membuat ekoenzim ini. Ya, tentu kita akan sangat semangat ya disaksikan juga oleh Bapak dan Ibu ini bersama-sama. Oke, silakan pilah-pilah, dan satu orang kami meminta juga untuk mencampurkan 1 kilogram GMT liter air dan diaduk. Merata ya. Kalau sudah dicuci langsung taruh di sini. Merata ya. Kalau sudah dicuci langsung taruh di sini. Baik, ya setelah dicuci kemudian ditiriskan di tempat ini. Sedapat mungkin airnya memang betul-betul sudah jatuh ya, supaya tidak kelebihan atau over air. Ya, ditiriskan. Kita akan secara pelan-pelan memasukkan ke tiap tong sampai 30 kg. Iya. Terus pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita timbang wadahnya, kita perhatikan ya. Berapa kilo sudah ini? Oh, mungkin ditambah sedikit lagi Pak supaya 10 kg. Hah? 10,4. Oke, ditambah lagi, ditambah lagi.
Ya, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Ah, sudah. Oke, langsung kita angkat. Kita tuangkan. Nah, kita ingat ya, ini tuangan pertama 10 kilogram. Jadi kita butuh 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Ya. Ah. Ya, jadi seperti ini ya. Pengadukan GMT sampai betul-betul merata ya. Dan setelah merata bisa dipastikan ini langsung bisa diaplikasikan untuk membuat ekoenzim ya. Jadi jangan sampai masih ada bungkil-bungkil yang besar yang itu bisa menghambat ya untuk pembuatan ekoenzim ini menjadi berhasil ya. Ya, Bapak Ibu, penirisan dari semua bahan-bahan organik ini memiliki maksud dan tujuan supaya bakteri-bakteri yang tidak berguna tidak serta ikut dalam pembuatan ekoenzim ya. Jadi kita pastikan higienis dan bersih. Sehingga yang akan masuk ke dalam bahan-bahan untuk pembuatan ekoenzim kita pastikan bebas dari bakteri-bakteri yang tidak baik. Ya, ini adalah 10 kilo kedua. Kita tuang langsung ke dalam wadah air yang berisi 100 liter dan juga sudah dimasukkan 10 kilogram GMT, gula merah tebu. Sekarang kita akan masuk ke dalam organik ketiga ya, sampai dengan 30 kilogram. 10,4. Ya, kita pastikan 10,4 karena wadahnya 4 on tadi ya. Udah lebih, kurangi. Atau airnya banyak ini Bang, enggak? Ah. Oke, pas. Karena pastikan juga airnya tidak ikut. Nah, sekarang ini adalah yang ketiga. Berarti sekarang bahan yang sudah ada dalam wadah ini 100 liter air, 30 kilogram bahan-bahan organik dan 10 kilogram GMT, gula merah tebu. Dan ini dinyatakan sudah komplit dalam membuat ekoenzim. Tinggal kita akan menutup wadah ini dan kita akan menunggu sampai memang betul-betul proses fermentasi berjalan dengan baik. Ini akan kita aduk ya, kita aduk secara bersama-sama. Oke, kita aduk sampai merata dan pastikan memang semua bahan yang terdiri dari 30 kilogram organik, 10 kilogram GMT dan 100 liter air ini merata ya. Secara keseluruhan dia sudah merata dan setelah merata sekarang kita bisa menutupnya. Nah, kita tutup dan kita diamkan sambil proses fermentasi ekoenzim akan berlangsung sampai betul-betul menjadi matang ya. Sampai betul-betul matang selama kurang lebih 3 bulan ya. Ini kita kunci untuk keamanan ya. Kita kunci untuk keamanan. Sekarang kita kunci ya secara bersama-sama. Kita akan tunggu selama 3 bulan. Dan ini pasti sudah matang. Sekarang kita lanjut untuk wadah kedua. Kita akan masukkan 10 kilogram kedua. Sekarang sudah total 20 kilogram bahan organik dimasukkan ke dalam wadah ini dan kita akan tambahkan 10 kilogram lagi yang ketiga.
Oke. Sudah pas sekali. Ya, sangat pas. Sekarang kita masukkan 10 kg ketiga bahan organik. Nah, setelah 30 kg dan 100 liter air dan 10 kg GMT kita akan aduk sampai merata. Itu Bang aduk-aduknya. Kita pakai aduk secara merata. Oke, setelah dapat dipastikan bahan sudah sangat tercampur dengan sempurna, dengan baik, kita akan tutup. Nah, setelah kita tutup, jangan lupa untuk menuliskan tanggal ya, supaya kita tahu tanggal berapa ini dibuat. Dan kita akan menunggu 3 bulan sampai ekoenzim ini siap untuk diaplikasikan atau digunakan. Ya, sekarang setelah dibuat rapi, maka kita akan menuliskan tanggal pembuatan dari ekoenzim ini. Tanggal 27 bulan Mei 2023. Oke, sekarang kita aplikasikan di sini. Ini adalah wadah yang sudah diisi 1 kg GMT dan 10 liter air. Sekarang kita tinggal memasukkan 3 kg bahan organik. Oke, dituang. Ya, langsung dituang. Kita tutup dengan rapi. Kita pastikan tertutup dengan rapi dan jangan lupa kita menuliskan tanggal ya. Tuliskan. Selama 3 bulan, ekoenzim ini siap untuk diaplikasikan. Ya, sekarang proses pembuatan ekoenzim sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah berhasil membuat di 2 wadah besar ekoenzim dengan 1310 dan juga kita memperoleh ada 5 ya. 5 ember kecil ekoenzim yang tinggal menunggu
siap untuk diaplikasikan. Nah, untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu di rumah dan juga yang ada di tempat ini, cara yang termudah ya menggunakan ekoenzim ini mau saya informasikan. Ya, untuk ibu-ibu cara termudah untuk menggunakan ekoenzim. Nah, ini tutup botol aqua ini kan dia kapasitasnya 5 ml ya. 5 ml dan kita bisa gunakan satu tutup botol aqua ini mencampurnya dengan 1,5 liter air. Nah, itu cara termudah untuk membuat perbandingan 1:300. 5 ml dan 1,5 liter air. Gampang kan? Gampang. Ya, jadi buat 1,5 liter air, tuangkan satu tutup botol aqua dan siap untuk diaplikasikan. Ya, jadi ukuran 1,5 liter air itu adalah satu aqua ini kurang dikit. Karena ini 1,5 liter ya. Satu botol aqua besar ini dicampurkan dengan satu tutup botol ekoenzim. Mudah ya? Nah, kalau bisa kita punya botol aqua ini di rumah, itu akan sangat mudah. Masukkan air full, tuangkan, kemudian masukkan satu tutup botol aqua, campur dengan baik. Itu langsung bisa diaplikasikan. Atau kalau untuk tanaman muda tadi, bisa campurkan kali 1:500 ya. 1:500. Berarti kalau 5 ml berarti 2,5 liter air. Ya. Jadi itu cara yang sangat mudah ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengaplikasikannya. Jadi demikian ya pembuatan ekoenzim hari ini di tempat ini. Mudah atau sulit? Mudah sekali ya. Jadi sangat mudah untuk kita laksanakan, sangat mudah untuk kita aplikasikan, tapi manfaatnya itu sangat luar biasa sekali. Dengan kita membuat ekoenzim, maka seluruh limbah-limbah rumah tangga yang selama ini kita produksi itu bisa berkurang, bisa diminimalisir, dan bahkan menjadi zero sampah organik di rumah tangga karena kita mengelolanya dengan baik menjadi ekoenzim. Ya Bapak Ibu, jadi saya yakin peserta yang hari ini berkumpul, maka sejak hari ini dan ke depan tidak akan lagi menghasilkan sampah limbah organik. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi selain upaya-upaya mengurangi volume sampah, karena memang menurut data internasional, sampah organik itu volumenya jauh lebih besar ya. Bisa dikatakan 6:1 yang dihasilkan oleh rumah tangga ya. Organik itu jauh lebih banyak 6 kali daripada sampah-sampah plastik, kertas dan sampah-sampah lainnya. Jadi yang paling penting untuk kita kelola adalah sampah organik di rumah tangga kita. Nah, selain upaya mengurangi sampah dengan membuat ekoenzim, ada juga cara-cara lain ya yang bisa kita gunakan khususnya untuk mengurangi sampah-sampah kertas, plastik, dan sampah-sampah residu. Nah, itu kita bisa belajar dari Pak Bambang ya. Pak Bambang sebagai penemu dari bank sampah. Ya, Pak Bambang ini adalah penemu bank sampah yang dia membuat sebuah kegiatan di Jogja ya, untuk bagaimana masyarakat itu tidak membuang begitu saja sampah-sampah residu plastik dan lainnya ke pinggir-pinggir sungai. Tapi bagaimana itu kemudian diolah menjadi bahan-bahan kreatif seperti yang sudah ditunjukkan kepada kita pada pelatihan hari kedua. Ya, jadi demikian untuk hari ini mengenai bagaimana kita membuat ekoenzim, dan semoga kita semua yang ada di sini dan juga yang menyaksikan tayangan ini dapat mengaplikasikan juga bagaimana cara membuat ekoenzim dan menikmati manfaatnya di rumah masing-masing. Sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.